biasa, selamat malam yang sudah bergabung. Malam hari ini kita sedang masuk dalam program Renkat Malam dengan tema doa Yabes versus doa Bapa Kami, menemukan relevan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa relevansinya di dalam kehidupan kita sehari-hari antara doa Yabes dan doa Bapa Kami? Saya tidak akan berbicara masalah teologi, tetapi hal yang sederhana yang kita bisa pelajari bersama agar kita tahu relevansi dan kehidupan kita sehari-hari doa Yabes atau doa Bapa Kami. Selamat bergabung yang sudah ada di program ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Semoga program ini bisa menjadi berkat buat kita semuanya. Saya juga semakin bertumbuh dalam pengenalan akan kebenaran Tuhan. Begitu juga Bapak Ibu semuanya juga bertumbuh dalam Tuhan. Masih beberapa waktu, kita akan menunggu sebentar sebelum kita akan mulai pembahasan sesuai dengan tema kita pada malam hari ini. Doa Yabes versus doa Bapa Kami, menemukan relevansi di dalam kehidupan. Itu tema kita pada malam hari ini. Semoga ini hal yang menarik buat kita pelajari bersama-sama supaya kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, malam yang spesial karena bagi saudara kita Muslim, besok mereka merayakan Idul Fitri, hari raya Lebaran. Di tengah pandemik seperti ini mungkin juga suasananya berbeda. Kita pun yang mungkin tidak merayakan juga bisa merasakan hal yang lain, tidak seperti biasanya. Kemeriahannya juga kelihatan berkurang, tapi biarlah ini menjadi satu kerinduan kita bersama supaya segera pandemi corona ini bisa teratasi dan kembali bisa normal seperti dulu. Kita segera akan memulai untuk pembahasan kita pada malam hari ini, saudara.
Oke, kita akan masuk pembahasan kita pada malam ini. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi tentang doa Yabes versus doa Bapa Kami, menemukan relevansi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saudara, mungkin sebagian besar kita sudah tahu tentang doa Yabes. Bahkan lagunya juga populer di kalangan gereja. Kalau saudara bisa temukan pembacaan doa Yabes ini terdapat di dalam 1 Tawarik pasal yang keempat ayat yang ke-10, tetapi saya akan mulai baca ayat yang ke-9 supaya kita lebih jelas. Satu Tawarik pasal yang keempat ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, "Aku telah melahirkan dia dengan kesakitan." Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, "Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku." Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Nah, saudara, tentunya doa Yabes di sini mempunyai satu kaitan tersendiri bagi Yabes sebagai pelaku pendoa tersebut. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, Yabes dalam latar belakangnya tidak terlalu diekspos. Ya. Pembahasannya seputar di dalam kitab Tawarikh yang kita baca saja. Tapi mungkin yang menarik adalah Yabes adalah orang yang diperkenan oleh Tuhan. Namanya Yabes itu dari Ibrani, artinya kesakitan. Pada waktu ibunya melahirkan begitu hebat kesakitannya sehingga ibunya menamai Yabes. Dan juga masa-masa kanak-kanaknya, saudara, Yabes ini mungkin saja dia mengalami hal-hal yang tidak enak, sering dicemooh sama teman-temannya, perlakuan yang tidak baik, sehingga masa-masa hidupnya Yabes ini mengalami penderitaan. Tapi kita melihat keistimewaannya. Dikatakan ayat yang 9 tadi, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Lebih dimuliakan, lebih dihormati, lebih dihargai, saudara. Yabes menjadi orang yang luar biasa. Tapi kita melihat doanya, ya, unsur doanya. Kalau saya perhatikan formula yang ada di dalamnya, ya, tadi dikatakan bahwa kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Yang pertama tuh soal berkat. Ya, soal berkat. Dan juga memperluas daerahku. Meminta perluasan. Oleh karena si Yabes ini mungkin punya ternak yang cukup banyak, sehingga dia ingin punya pekarangan atau peternakan yang lebih luas lagi, tanah yang lebih luas lagi. Makanya dia berdoa untuk hal itu. Juga selain berkat, selain perluasan tadi, juga dikatakan kiranya tanganmu menyertai aku. Penyertaan. Ya, penyertaan. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Itu perlindungan, penyertaan dan perlindungan.
Jadi formula di dalam doa Yabes di sini berkat, perluasan, penyertaan dan perlindungan. Dan sebagian besar saudara tidak dipungkiri beberapa banyak orang ya juga senang dengan doa Yabes ini. Tentunya ini hal yang menjadi perhatian buat kita. Karena titik beratnya adalah berkat. Ya, berkat, berkat dan berkat. Dan yang sebagian orang golongan kekristenan yang berpijak kepada atau berfokus untuk kehidupan yang sejahtera, makmur, kaya, ya, mereka akan sangat mengidolakan doa Yabes ini. Karena isinya tentunya hal yang sangat-sangat mengenakan, memanjakan kita. Kita melihat juga, saudara, bahwa formula di dalam doa Yabes di sini juga tidak bisa terlepas dari orangnya atau pelaku pendoanya itu sendiri, yaitu Yabes. Kenapa doa Yabes menjadi tenar? Karena ini diangkat oleh beberapa golongan-golongan tertentu. Doa Yabes ini menjadi tenar karena juga latar belakang yang karena ada unsur berkatnya, dan itu menjadi satu janji tersendiri, menjadi satu keinginan tersendiri, ya. Doa Yabes di sini juga menjadi satu hal yang istimewa. Karena apa? Karena dikatakan tadi dikabulkan oleh Tuhan. Bagi para teologi kemakmuran, ya, orang Kristen tuh harus hidupnya makmur, hidupnya sejahtera, hidupnya sehat, hidupnya diberkati Tuhan. Kalau kita menderita itu berarti ada dosa. Kalau kita miskin berarti kita dikutuk oleh Tuhan. Nah, saudaraku, marilah kita akan terbuka. Mana yang saudara suka dengan menerapkan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Doa Yabes di sini bukan doa atau formula yang diperintahkan Tuhan, yang diajarkan oleh Tuhan. Tidak. Kenapa saya katakan demikian? Karena ini adalah pengalaman pribadi seseorang, saudara. Yabes, pengalaman pribadi. Kenapa kok tidak doanya Musa yang lebih populer, seorang Musa dibanding dengan Yabes? Ajarlah aku menghitung hari-hariku. Dalam Keluaran 28 juga Musa katakan bahwa jika engkau tidak berjalan bersamaku, aku tidak mau melangkah. Ada doa-doa khusus. Kenapa tidak Musa? Kenapa tidak doa Daud di dalam Mazmur yang jauh lebih banyak, yang juga pribadi Daud yang sangat terkenal? Kenapa justru doa Yabes yang diangkat di sana? Sekali lagi, ini doa dari pribadi, dari Yabes pribadi. Pengalaman pribadi seseorang tidak bisa menjadi doktrin, tidak bisa menjadi patron dalam ajaran. Saudara mau kalau saya berdoa, terus doa saya ini harus menjadi formula doa saudara? Tidak bisa, saudara. Pengalaman saya dengan doa saya cukup saya sendiri yang mengalaminya. Bisa sudah mengalami dengan seperti yang saya alami, tetapi tidak harus seperti yang saya doakan, saudara. Ya, jadi
doa Yabes itu adalah doa pribadi seseorang. Itu adalah pengalaman seseorang, bukan satu perintah atau satu formula doa yang diperintahkan Tuhan untuk kita. Ya, jadi sekali lagi, pengalaman seseorang tidak bisa dijadikan kebenaran yang mutlak. Pengalaman seseorang tidak menjadi patron kebenaran firman Tuhan. Tidak bisa dijadikan tolak ukur dari segala sesuatu. Tidak bisa. Pengalaman pribadi seseorang dimiliki hanya untuk orang itu sendiri. Ya, itu doa Yabes. Sekarang doa Bapa kami. Doa Bapa kami yang terdapat, ya tentunya saya sudah hafal ya, dalam Matius pasal yang ke-6 ya, ayat yang ke-9. Tentu ini yang sudah termasuk kita pelajari, bahkan saya waktu masih sekolah SD sudah diajari doa Bapa kami. Doa Yabes belum ada, artinya belum populer seperti sekarang ya. Tapi doa Bapa kami yang istimewa ini adalah doa yang diajarkan Tuhan Yesus pertama kali kepada murid-muridnya. Ya. Dikatakan firman Tuhan, jikalau engkau berdoa, ya, demikian, ya, dikatakan. Ayat yang ke Matius 6 ayat yang ke-8. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian, kata firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini doa yang diajarkan Tuhan Yesus pertama kali kepada muridnya, saudara. Dari Yesus sendiri. Ya. Ini bukan berbicara pengalaman Yesus, tidak. Tetapi ini doa yang diajarkan oleh Yesus. Kalau kita melihat formulanya, jauh lebih lengkap daripada doa Yabes. Dalam bait pertama, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini yang pertama, kalau kita doa itu mengundang kehadiran Tuhan. Ya, mengundang kehadiran Tuhan. Makanya kita berdoa dengan penyembahan kita, mengawali dengan penyembahan kita supaya Tuhan datang, Tuhan hadir di tengah kita. Ya. Setelah itu ada permohonan, saudara. Doa, permohonan kita. Permohonan berkat. Bicara soal makanan dikatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ini yang menarik, saudara. Ya, kalau Yabes, doa Yabes tadi berlimpah-limpah, bukan? Tetapi doa yang diajarkan Tuhan Yesus itu secukupnya. Secukupnya. Saudara ingat pada waktu Israel diberikan makan oleh Tuhan daging burung puyuh, ya, atau mana, roti surga yang turun dari langit langsung. Apa pesannya Tuhan? Cukupkanlah makananmu itu, jangan sampai engkau sisa. Ya, artinya bahwa Tuhan tuh mengajar kepada kita cukup. Ya, cukup. Kalau dibandingkan dengan doa Yabes, berlimpah-limpah. Ini sudah berbeda. Ya.
Selain berkat makanan, doa Bapa kami ini juga mengandung unsur bahwa kita minta pengampunan, ya. Ada permintaan pengampunan, permohonan pengampunan. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Selain kita memohonkan berkat Tuhan soal kecukupan kita, pemeliharaan Tuhan, pengampunan juga kita mohon untuk pengampunan. Selain pengampunan, ada juga perlindungan. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita mohon perlindungan Tuhan. Dan yang terakhir, karena Engkaulah yang mempunyai kuasa, ya, mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan. Ini pengakuan kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Dia yang menjadi Tuhan atas hidup kita. Secara formula lebih lengkap doa Bapa kami dibandingkan doa Yabes. Ya. Oleh sebab itu, saudara, kalau saya bisa menarik apa relevansinya, condong kemana kita? Yang pertama, doa Yabes. Sekali lagi itu doa seseorang atau pengalaman dari seseorang. Dan pengalaman itu tidak bisa dijadikan kebenaran yang mutlak. Pengalaman itu hanya untuk milik dirinya sendiri, orang yang mengalaminya itu. Sedangkan doa Bapa kami ini doa yang diajarkan Yesus. Itu perbandingannya. Doa Yesus itu adalah formula yang tidak lengkap. Doa Yabes itu formula yang tidak lengkap. Saudara, doa Bapa kami itu lebih lengkap. Ya. Jadi di sini kita melihat bahwa hal yang penting bagi kita adalah relevansinya lebih mengarah kepada sesuatu yang lebih lengkap tentunya, formulasinya. Doa Yabes, hati-hati saudara, bisa menggiring kita dalam jebakan berpikir yang tidak baik. Kalau kita minta berkat, lalu hidup kita tidak sesuai, kita akan kecewa dengan Tuhan. Ya, kita akan kecewa dengan Tuhan. Tetapi kita pelajari doa Bapa kami justru doa untuk kerendahan hati. Cukupkanlah, ampunilah seperti kami mengampuni orang yang bersalah. Ya, ini yang menjadi penting buat kita. Saya tidak mendiskreditkan doa Yabes, tetapi saya hanya ingin mengajak kita menemukan lebih relevan yang mana, lebih mendarat doa yang mana, antara doa Yabes atau doa Bapa kami, ya, yang sudah saya sampaikan. Biarlah itu menjadi satu pertimbangan buat kita. Sekali lagi di sini tidak menyalahkan, ya, tidak menyalahkan. Tapi saya hanya ingin menarik relevansinya dalam kehidupan kita. Cenderung yang lebih lengkap adalah doa Bapa kami. Dari segi apapun, doa Bapa kami lebih relevan dibanding doa Yabes. Kembali kepada saudara masing-masing, cara saudara untuk meyakini, menemukan relevansinya, silakan saudara. Saya sekali lagi tidak menyalahkan doa Yabes, tetapi
lebih relevan bagi saya adalah doa Bapa kami. Mengajar kita untuk mencukupkan diri kita, mengajar kita untuk meminta pengampunan dan kita sendiri mengampuni. Ya, jadi marilah kita belajar bersama-sama. Oke, saudara, sampai di sini ringkat kita, renungan kita. Saya harap sedikit banyak kita bisa tahu doa Yabes dan doa Bapa kami, dan kita bisa menemukan relevansinya antara doa ini, ya, kedua doa ini. Ya, sudah ambil yang mana? Silahkan yakini, ya. Tetapi yang terpenting adalah marilah kita belajar seperti kebenaran Tuhan mengajar kepada kita. Oke? Tuhan memberkati saudara yang sudah bergabung malam hari ini. Sekiranya nanti program-program berikutnya akan mengambil tema-tema yang mungkin bisa memberkati dan juga saya sendiri belajar bersama-sama. Tujuannya kita adalah satu, bertumbuh di dalam kebenaran firman. Tidak ada hal yang sia-sia apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan selama kita mau belajar kebenaran firman Tuhan, maka kebenaran itu akan menghidupi setiap kehidupan kita. Terima kasih saudara yang sudah bergabung malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara, teruslah bertumbuh dalam Tuhan dan tetaplah merasakan pemeliharaan Tuhan, ya, tetap hidup di dalam kasih karunia-Nya Tuhan, sekalipun masa-masa yang sulit tetapi tidak membuat kita mundur dari hadapan Tuhan. Kita kendor dalam kita bergantung kepada Tuhan, justru kita semakin kuat di dalamnya. Dan salah satu untuk menguatkan kita adalah renungan firman Tuhan seperti ini. God bless you, Tuhan memberkati semuanya. Selamat malam Bapak Ibu semuanya, Tuhan berkati ya.